Halo, perkenalkan nama saya Giri Andrianto Sumermata dengan NIM 230203200120016, praktikum budidaya ternak unggas kelompok 4 dengan kakak Astrid pembimbing KKK. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum acara keempat, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, klasifikasi bahan pakan. Klasifikasi bahan pakan terbagi menjadi 8 kelas. Yang pertama, hijauan kering. Yang termasuk dalam kelas ini adalah semua hijauan kering, jerami, dan produk lainnya dengan kandungan serat kasar lebih besar dari 18%. Yang kedua, ada pastura, adalah hijauan segar atau tanaman segar yang dipotong atau tidak, yang diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Contoh pastura seperti rumput gajah, rumput lapangan, legum, dan rambanan. Yang ketiga, ada silase, yaitu bahan pakan yang diambil dari hijauan yang dimodifikasi sedemikian rupa melalui proses fermentasi oleh bakteri di dalam silo atau di dalam alat fermentor secara anaerob pada waktu tertentu. Contoh silase antara lain silase jagung, silase rumput, silase jerami padi, dan lain-lain. Yang keempat ada subur protein, yaitu bahan makanan dengan kandungan protein 20% atau lebih dan dapat berasal dari tanaman, hewan, ikan, dan susu. Contoh subur protein ada bungkil kelapa, biji kacang hijau, tepung daun lamtoro, bungkil kedelai, ampas tahu, tepung keong mas, dan tepung ikan. Yang kelima ada sumber energi, yaitu bahan-bahan dengan kandungan protein kasar kurang dari 20% dan serat kasar kurang dari 18% atau kandungan dinding selnya kurang dari 35%. Kebanyakan bentuk bahan pakan ini masih dalam bentuk biji utuh seperti biji jagung atau dalam bentuk pecahan seperti tepung jagung, dedak padi, onggok, polar, dan tepung gaplek. Sedangkan yang berbentuk cair seperti minyak ikan dan tetes tebu. Yang keenam ada sumber mineral, yang termasuk dalam kelas ini adalah semua makanan yang mengandung cukup banyak mineral seperti tepung tulang, tepung udang atau kepiting, tepung rajungan, tepung cangkang, telur, dan tepung kulit kerang. Kebutuhannya sangat sedikit tapi sangat vital, terutama pada proses tumbuh dan reproduksi penyusunannya, yaitu kalsium dan fosfor. Yang ketujuh ada sumber vitamin, yaitu senyawa organik biasanya tidak disintesis oleh jaringan tubuh, tetapi diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Digunakan sebagai koenzim dan regulator metabolisme. Sumber vitamin untuk ternak biasanya diambil dari jenis tanaman keluarga leguminosa, seperti daun lamtoro, daun gamal, dan daun kaliandra yang kaya akan vitamin dan mineral esensial. Dan yang terakhir ada yang ke-8, yaitu zat aditif, bahan yang ditambahkan ke dalam pakan dalam jumlah yang sedikit dengan tujuan tertentu, seperti antibiotik, hormon, dan obat-obatan ternak. 2. Fungsi nutrien terhadap unggas. Fungsi nutrien terhadap unggas terbagi menjadi 2, yaitu energi dan protein. Yang pertama, energi. Energi ditinjau dari sudut makanan adalah banyaknya zat-zat makanan yang dimetabolisme untuk menghasilkan ATP. ATP inilah yang merupakan cikal bakal energi yang siap digunakan untuk tubuh. Energi dibutuhkan untuk meningkatkan sirkulasi darah, penyerapan zat-zat makanan, mengeluarkan zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan untuk keperluan bernafas, dan pengaturan temperatur tubuh. Yang kedua, protein. Bahan pakan sumber protein adalah bahan pakan yang mengandung protein tinggi serta memiliki bentuk yang kasar. Bahan pakan yang termasuk sumber protein meliputi tepung ikan, daun sengon, dan ampas tahu. Fungsi protein pada unggas ialah sebagai zat pembangun. Protein juga berfungsi untuk memperbaiki kerusakan atau penyusutan jaringan, meliputi pemeliharaan jaringan, dan untuk membangun jaringan yang baru. 3. Cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada one feed system. Sistem ini menerapkan pemberian pakan ayam jenis starter dari awal sampai akhir panen. Nah, pakan starter berkadar protein kasar tinggi yang sangat dibutuhkan pada masa-masa hyperplasia sel-sel tubuh, yaitu berkisar dari umur 0 sampai 3 minggu. Protein kasar yang demikian tinggi dalam konsumsi akan menghasilkan hasil sampingan yang berupa amonia yang tinggi pula. Seiring pertumbuhan ayam, maka kebutuhan protein kasar semakin rendah, maka pakan starter sudah tidak tepat. Kelebihan tingkat protein kasar akan meningkatkan metabolisme di dalam tubuh, mengingat protein lebih sulit diurai menjadi asetil koenzim A dan ATP dalam siklus Krebs dibandingkan dengan karbohidrat. Akibatnya, potensi ayam mengalami sudden death syndrome atau kematian mendadak meningkat, terutama pada saat cuaca panas. Yang kedua, ada two feed system. Cara pemberian pakan ini menggunakan 2 jenis pakan, yaitu starter pada umur 0 sampai 3 minggu dan pakan grower atau finisher sejak umur 3 minggu sampai panen. Dalam sistem ini, ketersediaan CP dan energi lebih mendekati tingkat kebutuhan retail pertumbuhan ayam. Dalam aplikasinya, operator kandang di lapangan harus jeli, mengingat perpindahan dari pakan satu ke pakan yang lain membutuhkan proses adaptasi, terutama ukuran partikel pakannya. Jangan sampai ayam mengalami kesulitan menelan. Nah, jenis pakan pelet diameter 3 mm dan panjang 5 sampai 7 mm pada umur 3 minggu kadang masih menyulitkan ayam dalam menelan, terutama pada ayam-ayam yang terlambat tumbuh karena faktor
tertentu. Yang ketiga ada trim feed system, suatu teknik pemberian pakan berdasarkan tingkat kebutuhan aktual ayam sesuai dengan umur perkembangannya. Dalam sistem ini tingkat zona kelebihan dan zona kekurangan kebutuhan menjadi semakin kecil. Hal ini berarti semakin mendekati garis tingkat kebutuhan dari ILCP dan energi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem ini adalah ukuran partikel pakan. Dengan pergantian 3 jenis pakan dalam ukuran yang berbeda-beda disesuaikan tingkat pertumbuhan ayam, akan memudahkan ayam dalam proses adaptasi dan menelan makanannya. Ayam selalu diupayakan memakan butiran yang ukurannya sesuai perkembangan anatomi organ pencernaan. Tujuannya, feed intake maupun nutrient intake dapat tercapai dengan optimal, sehingga tercapai angka konversi pakan yang lebih baik. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah. Mutlak perlu mempelajari sifat dan bahasa perilaku ayam. Yang pertama, jagung. Jagung merupakan bahan pakan yang paling umum digunakan untuk pakan unggas yang berbentuk biji-bijian atau butiran. Jadi ini ada biji-bijian, biasanya berbentuk butiran seperti ini, dan termasuk bahan pakan sumber energi. Nah, jagung ini merupakan organ kekuningan, teksturnya kasar, dengan aroma jagung pada umumnya. Kekurangan dari bahan pakan jagung ini memiliki kadar protein yang rendah, sehingga harus dicampur dengan bahan pakan tinggi protein. Yang kedua ada dedak padi. Di sini saya menyediakan dedak padi yang bertekstur halus dan dedak padi yang bertekstur kasar. Nah, dedak padi merupakan hasil samping dari pengolahan padi menjadi beras. Nah, dedak ini berbentuk tepung berwarna coklat muda dengan tekstur yang halus. Ini teksturnya halus karena dedak padi halus, kemudian ini teksturnya kasar karena dedak padi yang kasar. Nah, dedak ini merupakan sumber energi bagi ternak. Kelebihan dari pakan dedak ini ialah jumlahnya yang melimpah dan harganya relatif murah, sekitar 4 ribuan per setengah kilo dan 8 ribu per kilonya. Nah, kekurangannya yaitu kadar serat yang cukup tinggi dan tidak tahan simpan, untuk aromanya juga mudah terngiang. Yang ketiga ada polar. Polar merupakan hasil samping penggilingan sehingga berbentuk tepung. Merupakan pakan sumber energi. Nah, polar memiliki warna coklat muda dengan tekstur yang sedikit kasar dibandingkan dedak. Nah, polar juga mengandung protein lebih tinggi dibandingkan dedak. Kekurangan polar yaitu mengandung serat kasar yang cukup tinggi sehingga penggunaannya sangat terbatas. Oke, selanjutnya ada bungkil kedelai. Nah, bungkil kedelai ini merupakan bahan pakan sumber protein berbentuk pecahan-pecahan. Nah, biasanya dijual dalam bentuk pecahan maupun halusan. Jadi, ada yang berbentuk gilingan, ada yang berbentuk pecahan seperti ini. Nah, bungkil kedelai ini dihasilkan dari pengolahan minyak kedelai. Nah, bungkil kedelai sendiri memiliki warna coklat tua. Teksturnya agak kasar dengan aroma khas kedelai. Nah, bungkil kedelai ini memiliki kandungan protein yang tinggi, namun kandungan asam amino metionin yang rendah. Oke, selanjutnya ada bungkil kelapa. Bungkil kelapa merupakan salah satu bahan pakan hasil samping dari pengolahan minyak kelapa yang berbentuk serpihan. Bungkil kelapa berwarna coklat kehitaman, bertekstur kasar, dengan aroma yang mudah terngiang. Nah, kekurangan dari bungkil kelapa ini ialah memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh unggas secara berlebihan. Dan yang terakhir ada tepung ikan. Tepung ikan adalah tepung yang berasal dari olahan sempilan-sempilan daging ikan konsumsi manusia. Nah, tepung ikan berbentuk mesh atau tepung. Jadi bisa teman-teman lihat sangat halus. Nah, teksturnya itu halus. Kemudian aromanya juga amis. Nah, nutrisi tepung ikan ini sangat tinggi, terutama pada proteinnya serta kalsium yang tinggi bagi ternak. 5. Kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis. Fase fisiologis unggas terdiri dari 3, yaitu fase starter, fase grower, dan fase finisher. Pada fase starter, unggas mengalami pertumbuhan awal, di mana organ-organ vital akan tumbuh secara perlahan, sehingga pertumbuhan unggas pada fase ini akan mempengaruhi pertumbuhan pada fase selanjutnya. Periode starter dimulai pada saat unggas berumur 0-3 minggu. Pada fase starter, protein yang dibutuhkan akan lebih banyak dibandingkan dengan fase grower dan finisher. Kebutuhan energi dan protein fase starter sebesar 3.200 kilokalori per kilogram dan 23%, sedangkan pada fase finisher sebesar 3.200 kilokalori per kilogram dan 20%. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan protein akan digunakan untuk pertumbuhan jaringan dan pembentukan tulang. Bentuk pakan yang diberikan pada fase ini berupa mash atau crumble. Fase grower pada unggas berlangsung pada umur 3-6 minggu, sedangkan fase finisher berlangsung pada umur 6-8 minggu. Dari fase starter menuju fase grower dan finisher, ayam mengalami peningkatan konsumsi pakan. Konsumsi pakan pada periode starter dapat mencapai 40-70 gram per ekor per hari, sedangkan pada fase finisher, konsumsi pakan dapat mencapai 70-120 gram per ekor per hari. Seiring bertambahnya umur saluran pencernaan pada unggas mengalami perkembangan yang pesat, sehingga mengakibatkan konsumsi ransum meningkat. Pada fase grower dan finisher, kebutuhan ransum difokuskan pada hidup pokok, aktivitas dan produksi karena pada fase ini, unggas cenderung mengalami pertumbuhan yang konstan sehingga pakan yang diberikan akan berbeda dengan periode sebelumnya. Pakan yang diberikan pada fase ini dapat berupa mash, crumble, dan pellet.
Demikianlah penjelasan saya mengenai praktikum budidaya ternak unggas acara keempat, macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.